Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jal melalui Al-Iman, melalui Al-Iman TV, melalui suara Al-Iman, yang mana senantiasa al-mu'min, al-muslim, al-mu'mina, al-muslimah memohon kepada Allah Azza wa Jal agar dikuatkan keimanannya dan diwafatkan di atas keimanan. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah, bahasan kita malam ini lanjutan dari bahasan yang sebelumnya dari kitab Takribul Faraid li Dr. Abdurrahman Ibn Sulaiman Asy-Syamsan hafizahullah. Bab yang akan kita bahas tentang al-hajbu. Tentang al-hajbu. Bab al-hajbu ini termasuk bab yang amat penting dalam bab-bab faraid. Tak kalah pentingnya mengetahui al-hajb ini, mengetahui bab yang sebelumnya tentang ahli waris laki-laki dan perempuan. Dengan mengetahui bab al-hajb ini, kita akan dapat mengetahui siapa yang berhak mendapatkan warisan dan siapa yang tidak berhak karena terhalang oleh yang lain. Bab al-hajb ini telah kita sampaikan beberapa poin. Namun untuk menyambung bahasan yang sebelumnya dengan bahasan malam ini, kita akan sampaikan poin-poin yang telah kita sampaikan atau yang sebelumnya. Yang pertama tentang definisi al-hajb. Definisi al-hajb adalah terhalangnya ahli waris dari kewarisan, baik secara keseluruhan atau sebagian. Terhalangnya ahli waris dari mendapatkan hak waris, baik secara keseluruhan atau sebagian. Setelah kita mengetahui ahli waris laki-laki, ahli waris perempuan, kemudian kita mengetahui juga hak-haknya yang didapat. Bab hajb ini amatlah penting. Dengannya kita mengetahui cucu tidak akan mendapat selama ada anak laki-laki. Kakek akan terhalang selama ada ayah. Atau bila mana antara pewaris dengan ahli waris terdapat beda agama. Kemudian al-muallif hafizahullah menjelaskan tentang al-hajb ini juga telah kita sampaikan. Hajb ada dua macam secara garis besarnya. Hajb dengan sifat, dan yang kedua hajb dengan seseorang. Hajb dengan sifat, dan yang kedua hajb dengan perorangan. Artinya dengan adanya ahli waris yang lain. Hajb dengan sifat ada tiga macam. Hajb dengan sifat ada tiga macam. Sebab yang pertama budak. Jadi hajb dengan sifat artinya apa? Seorang ahli waris terhalang dari mendapatkan hak waris karena sifat yang melekat yang ada padanya. Karena adanya sifat yang melekat yang ada padanya. Sifat ini ada tiga yang disepakati oleh ahlul ilmi. Yang pertama budak, ar-riqu, budak. Artinya budak bukan termasuk atau terhalang dari kewarisan nantinya. Budak
tidak mendapatkan hak waris baik dari majikannya ya. Yang kedua, al-qatl, pembunuh. Dan yang ketiga, beda agama. Pembunuh artinya seorang membunuh saudaranya, anak membunuh ayahnya, waliyadzubillah. Dan yang ketiga adalah beda agama. Ini tiga hal yang apabila ada melekat pada ahli waris, maka dia tidak akan mendapatkan hak waris. Anak membunuh orang tuanya, ayahnya, waliyadzubillah, maka anak tidak mendapatkan hak waris. Demikian pula bila mana terjadi perbedaan atau beda keyakinan antara pewaris dengan ahli waris. Bila mana terjadi beda keyakinan antara pewaris dengan ahli waris, maka tidak ada saling mewarisi. Nabi SAW menegaskan, la yarisul muslimul kafir walal kafirul muslimah. Jadi seorang yang kafir, yang non-muslim, tidak boleh mewarisi yang muslim. Demikian pula yang muslim tidak boleh mewarisi yang harta yang non-muslim. Jadi tiga sifat ini akan masuk pada semua ahli waris. Artinya bisa jadi ahli waris beda agama, beda keyakinan. Atau pembunuh. Bila mana salah satu sifat ini ada pada ahli waris, maka dia tidak ada hak waris dari pewarisnya. Baik, kita contohkan. Jika seorang meninggalkan 3 anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Si mayyit muslim. Anak laki-laki yang pertama bukan muslim. Anak yang kedua dan ketiga laki, yang kedua, yang ketiga perempuan, muslim keduanya. Maka apa yang ditinggalkan oleh si mayyit jatuh kepada anak yang kedua dan ketiga yang muslim. Sebaliknya, jika anak yang pertama yang non-muslim meninggal, maka ayah ataupun saudara-saudaranya yang lain tidak ada hak untuk mewarisi harta yang pewaris yang bukan muslim. Baik, selanjutnya al-muallif menjelaskan macam yang kedua. Ini masih mengingatkan bahasan yang sebelumnya. Bahasan yang sebelumnya sampai macam yang kedua ini, yaitu hajb dengan perorangan. Hajbu ashkhasin. Terhalangnya ahli waris dari hak waris karena adanya ahli waris yang lain, yang lebih dekat, yang lebih kuat, yang lebih dekat nasabnya, yang lebih kuat dari sisi nasabnya juga. Nanti kita akan contohkan. Dan ini sangat ya, sebagaimana dikatakan oleh ahlul ilmi, bahwasanya mengetahui hajb ini amatlah penting. Bahkan tidak dihalalkan bagi yang tidak mengetahui babul hajb untuk berfatwa dalam masalah faraid. Mengapa? Dia khawatirkan dia memberikan hak yang bukan berhak ya, atau menghalangi yang berhak mendapatkan hak waris. Salah satu contoh hajb ashkhas yaitu terhalangnya kakek ayahnya ayah si mayyit ketika ada ayah si mayyit. Misalkan seorang anak meninggal,
meninggal tahun 2000. Saat kematian, ayahnya masih ada, kakeknya ayahnya ayah juga ada. Kakeknya ayahnya ayah juga ada. Apa yang menjadi peninggalan si mayit akan jatuh kepada ayah si mayit. Akan menjadi hak ayah si mayit. Adapun kakek ayahnya ayah terhalang karena adanya ayah si mayit. Demikian pula contoh yang banyak diketahui atau banyak kita sebutkan juga, bila mana ada si mayit memiliki anak laki-laki. Si mayit memiliki anak laki-laki. Maka ahli waris yang lainnya dengan adanya anak laki-laki akan terhalang, kecuali ayah, kakek, ibu, nenek. Ini tetap mendapatkan hak sesuai dengan ketentuannya, nanti kita akan jelaskan. Jadi adanya anak laki-laki akan menghalangi baik itu saudara laki-laki si mayit, saudara perempuan si mayit, baik yang sekandung, sebapak, seibu, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki, paman, sepupu. Ini semua akan terhalang dengan adanya anak laki-laki si mayit. Ini digolongkan hajbu ashkhas, hajab dengan perorangan. Artinya hajab dengan adanya ahli waris yang lain. Hajab ini ada dua macam. Hajab ashkhas ini dikatakan oleh muallif, hajbu ashkhasin huwa an yujada syakhsun yamna'u akhara min mirasihi kullahu aw ba'dah. Jadi hajbu ashkhas ini yaitu terhalangnya seorang ahli waris dari hak kewarisan, baik secara keseluruhan atau sebagian, karena adanya ahli waris yang lain. Karena adanya ahli waris yang lebih kuat hubungannya dengan si mayit, lebih kuat hubungan nasab, lebih dekat hubungan nasabnya kepada si mayit. Qal wa yanqasimu ila qismain. Dan hajab ashkhas ini ada dua macam. Kalau tadi hajab awsaf ada 3, kalau hajab ashkhas ada 2 macam. Yang pertama hajbu hirman dan yang kedua hajbu nuqsan. Apa itu hajab hirman dan apa itu hajab nuqsan? Kita akan contohkan. Gambarannya begini, saya contohkan dahulu, setelah itu kita akan jelaskan apa yang dikatakan oleh muallif. Kalau tadi kita contohkan, seorang ayah si mayit meninggalkan, kita contohkan di papan supaya jelas. Jadi bab hajab ya. Bab hajab. Hajab ini ada hajab dengan sifat, ada hajab dengan perorangan. Hajab seseorang. Yang dengan sifat ini ada 3 nantinya, yaitu budak, pembunuh. Sifat-sifat 3 itu adalah ini beda agama.
Adapun yang dengan seseorang ini ada dua, hajab hirman dan hajab nukson. Kita akan contohkan istilah-istilah ini. Kalau tadi kita contohkan, misalkan ini ya, ini satu, ini dua, anggaplah di sini satu. Ketika seorang meninggalkan jadi mayit ya, kita contohkan hajab ada ayah, ada kakek, ayahnya ayah. Ketika si mayit meninggal tidak memiliki keturunan ke bawah, dia memiliki ayah, dia memiliki kakek. Kakek di sini hak warisnya jatuh ke ayah. Kakek ini mahjub. Istilahnya di sini ini hajib ya, nanti ini istilahnya dalam bahasa Arab itu hajib. Ini mahjub. Penghalang dan yang dihalangi. Jadi kakek di sini dinding terhalang keseluruhan, tidak mendapatkan sama sekali dengan adanya ayah. Kakek tidak mendapatkan sama sekali dengan adanya ayah. Ini hajab hirman namanya. Dia terhalang secara keseluruhan. Terhalang secara keseluruhan. Contoh ini misalkan si mayit punya saudara. Atau kita contohkan yang sampingnya aja supaya tidak, kita ambil yang simpel-simpel dulu. Contoh sebaliknya, mayit punya ayah, punya anak laki-laki. Atau punya ibu aja di sini. Si mayit punya saudara-saudara laki dan perempuan. Contoh ini anak laki-laki punya hak dan ibu punya hak. Saudara-saudara si mayit mahjub, terhalang oleh anak laki-laki. Nah, ini namanya hajab hirman. Artinya saudara-saudara ini terhalang secara keseluruhan oleh anak laki-laki. Adapun ibu mendapatkan 1/6. Hak ibu 1/6, di sini sisanya sisa 5/6, di sini terhalang ya. Ini istilahnya hajab hirman. Jadi ini ke sini anak ke saudara-saudara, ini hajab hirman. Dan keberadaan anak, adanya ibu dengan anak ini, anak ke ibu, ini namanya hajab nukson. Hajab nukson itu apa? Artinya dia terhalang dengan dikurangi haknya. Ibu dengan adanya anak si mayit memiliki anak 1/6. Karena kalau tidak ada anak, ibu akan mendapatkan 1/3. Ibu akan mendapatkan 1/3 jika tidak ada anak. Jadi di sini hajab nukson. Jadi ini ke sini hajab hirman, anak ke ibu hajab nukson namanya.
Kita contohkan yang lain. Misalkan mayit punya istri, punya anak laki-laki. Punya cucu laki-laki. Ini laki-laki yang meninggal memiliki istri. Punya anak laki-laki, punya cucu laki-laki. Jadi ini ke bawah, anak, ini cucu. Jadi ini anak, cucu. Cucu di sini mahjub. Terhalang hajab hirman. Jadi di sini hajab hirman. Istri karena ada anak laki-laki atau si mayit memiliki anak, bagiannya 1/8. Sisanya 7/8 untuk anak laki-laki. Anak laki-laki 7/8. Istri di sini karena si mayit memiliki anak dinamakan hajab nukson. Karena bagian istri itu jika si mayit memiliki anak 1/8, jika tidak memiliki anak 1/4. Jadi di sini anak kepada istri, ini ibunya ya, nih ibunya ya. Otomatis istri si mayit hajab nukson namanya. Nah ini yang akan dijelaskan oleh muallif. Yaqul muallif tentang hajab hirman. Jadi hajab ashkhas ini ada dua. Ada hajab hirman dan ada hajab nukson. Apa itu hajab hirman? Hajbul khirmani huwa man'ul warisi minal irsi kullih. Jadi terhalangnya ahli waris dari hak warisnya itu secara keseluruhan. Namun bukan karena sifat yang ada pada dia, melainkan karena adanya ahli waris yang lain yang lebih dekat kepada si mayit nasabnya atau lebih kuat. Nanti kita contohkan ya. Qal wa yadkhulu ala jami'il warasati illa sit. Dan hajab ini penting sekali untuk diketahui dalam membagi warisan nantinya. Bahkan kalau tidak mengetahui hal ini bisa menghalangi ahli waris yang tidak atau yang berhak mendapatkannya. Hajab hirman ini bisa masuk pada semua ahli waris. Artinya satu sama lain bisa dihalangi oleh ahli waris yang lain. Jadi makanya penting sekali mengetahui ini. Ketika kita sampaikan di awal, ahli waris laki-laki ada 15, ahli waris perempuan ada 10, 25 semuanya. Apakah semua dapat? Tidak. Bukan kemudian ketika semuanya ngumpul ada semua, ahli waris laki-laki ada 15, ahli waris perempuan ada 10, semua kumpul, semua ada, masih hidup. Apakah semua dapat? Tidak. Nah ini penting untuk diketahui dengan mengetahui hajab ini. Jadi jika semua ada ahli waris laki-laki dan perempuan, maka yang mendapatkan hanya 6 nantinya. 6 ya. Atau sebetulnya 5 saja bisa. Al-abawan, al-waladan, az-zawjan. Al-abawan, ayah dan ibu. Al-waladan, anak laki, anak perempuan. Dan az-zawjan, suami atau istri. Jika si mayitnya perempuan, maka
suami yang akan mendapatkan itu suami, anak laki, anak perempuan, ayah dan ibu. Jika mayatnya perempuan, laki-laki, maka yang mendapatkan istri, anak laki, anak perempuan, ayah dan ibu. Jadi gini gambarannya. Yang tidak akan 6 ini jadi ada 6 orang yang tidak terhalang hajab hirman, yang tidak terhalang hajab. Siapa? Ayah, ibu, anak perempuan, anak laki-laki, anak perempuan, suami, istri. Kalau mayatnya laki-laki, anggaplah mayatnya laki-laki. Jadi misalkan ini mayat laki-laki, otomatis di sini istri perempuan. Sini ada istri, otomatis di sini ada ayah, ibu, di sini ada anak laki, anak perempuan. Nah, ini gambaran ini insya Allah mudah ya, insya Allah mudah-mudahan. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, mayatnya perempuan, otomatis di sini adalah suami. Di sini ada anak laki, anak perempuan. Di sini ada ayah, ibu. Nah, ini dua contoh. Selainnya akan terhalang. Selain mereka tidak mungkin dapat dengan adanya anak atau adanya ayah. Ini akan menghalangi. Yang ke atas dihalangi oleh ayah, yang ke bawah ke samping dihalangi oleh anak laki-laki. Dan oleh ayah juga sebetulnya. Nah, ini gambarannya nantinya. Berapa hak-hak masing-masing? Nah, nanti itu kaitan dengan ini nanti 1/6. Kita dari atas dulu 1/6. 1/6. Ini suami, istri 1/8. Istri, ini suami, ini 1/4. Nah, kemudian ini nantinya ini sisa atau asobah. Nah, ini nanti kaitan dengan contoh ini. Dan ini semua ada dalilnya. Ayah sama ibu. Bisa dilihat surat An-Nisa ayat yang ke-11. Ayah, ibu, ayah 1/6, ibu 1/6. Dalilnya An-Nisa ayat yang ke-11. Mengapa? Adanya anak. Karena ada anak. Istri 1/8. Karena ada anak. An-Nisa ayat yang ke-12. Adapun ini anak laki, anak perempuan, asobah. Asobah nanti 2/1 pembagiannya. Artinya bagian anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Dalilnya An-Nisa ayat yang ke-11. Sama di sini nantinya. Ayah 1/6, ibu 1/6, An-Nisa ayat 11. Suami 1/4 karena ada anak, An-Nisa ayat yang ke-12. Anak laki, anak perempuan, asobah 2/1, An-Nisa ayat yang ke-11. Mereka ini tidak akan terkena oleh hajab hirman. Tidak mungkin terkena oleh hajab hirman. Ayah pasti dapat selama tidak beda keyakinan ya. Pokoknya intinya tidak ada sifat yang melekat, 3 sifat yang telah kita jelaskan. Maka
ayah minimal dia mendapatkan 1/6. Paling sedikit ayah ibu 1/6. Bisa lebih kalau sesuai dengan ketentuannya. Suami, istri, ini sudah ketetapan Allah Azza wa Jal. Jadi sekali lagi 6 atau 5 ya. Ini mayatnya, jangan dihitung. Mayat laki-laki, mayat perempuan. Mereka ini tidak akan terkena oleh hajab hirman, tidak akan terhalang oleh hajab hirman. Selainnya itu akan terhalang. Keponakan, paman, sepupu, saudara laki, perempuan, sekandung, sebapak, seibu akan terhalang. Kakek, nenek terhalang oleh ibu. Jadi kalau ke atas nenek terhalang oleh ibu, kakek terhalang oleh ayah, cucu-cucu terhalang oleh anak laki-laki, saudara-saudara, sepupu, keponakan terhalang oleh anak-anak laki-laki dan oleh ayah. Baik, kita tambahkan sedikit penjelasan. Qal wa yadkhulu ala jamil warasati ila sittah. Jadi hajab hirman ini akan masuk pada semua ahli waris kecuali 6 ini tidak akan mungkin terhalang hajab hirman 2, yaitu ayah ibu, anak laki, anak perempuan, dan suami atau istri. Suami dan istri. Wa dzalika li'annahu la yastati'u ahadun minal waris hajbuhum. Jadi tidak mungkin terhalang hajab hirman sama sekali. Tapi mungkin hajab nukson nantinya. Kemudian di sini dicontohkan banyak contoh sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi. Seorang meninggal memiliki anak laki-laki. Si mayit masih memiliki saudara. Walaupun anak laki-laki ini masih bayi. Walaupun anak laki-laki masih bayi, saudara-saudara si mayit tidak akan mendapatkan hak waris. Makanya kadang manusia itu kepingin istilahnya ya mempercepat, mumpung ini masih kecil tidak tahu haknya dia berapa dari peninggalan ayahnya yang punya perusahaan. Ayo kita bagi-bagi. Inta, hati-hati. Allah sudah mengingatkan hal ini dalam surat An-Nisa ayat yang ke-6 tentang wali anak-anak yatim. Janganlah kemudian memanfaatkan kesempatan kemudian memakan harta anak yatim. Bahkan hendaknya dijaga harta anak yatim sampai besar, diuji, dikembalikan, diberikan kepada anak-anak yatim tadi itu. Nah, ini butuh ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi meskipun anak masih bayi, anak laki-laki, yang pasti masih hidup, dia hak warisnya penuh. Dan saudara-saudara sekali lagi tidak akan dapat selama ada anak laki-laki. Beda dengan zaman jahiliyah dahulu. Zaman jahiliyah dahulu kewarisan hanya didapat oleh anak laki-laki yang kuat, yang bisa mendatangkan rampasan perang. Anak-anak, wanita, bahkan ibu, istri tidak mendapatkan warisan dahulu. Nah, inilah kita bisa mengenal keindahan Islam, keindahan syariat Islam, adilnya syariat Islam, jika kita telah mengetahui dahulu bagaimana. Makanya al-muslim, al-mu'min, al-muslimah, al-mu'minah wajib tunduk kepada hukum Allah. Saya seringkali sampaikan, hukum Allah dalam masalah warisan ini bukanlah pilihan. Saya mau milih saja, saya supaya dapat hak yang begini, saya milih hukum yang ini. Bukan pilihan. Hukum waris Islam bagi muslim, bagi mukmin, muslimah, mukminah adalah kewajiban.
adalah kewajiban. Karena ini adalah perintah Allah dan pengamalan dari firman ayat-ayat Allah Azza wa Jal, dari perintah-perintah Allah Azza wa Jal, surat An-Nisa ayat yang ke-11, 12, 176. Jadi hukum Allah Azza wa Jal adalah kewajiban. Hukum waris Islam adalah kewajiban, bukan pilihan. Baik. Kemudian al-muallif menyebutkan beberapa kaidah sebetulnya dalam masalah hajab hirman ini. Ada 4 kaidah atau 6. Taib. Beberapa kaidah ini insyaallah kita lanjutkan. Namun sebagiannya telah kita sampaikan sebetulnya. Sebagiannya telah kita contohkan tadi. Di antaranya tadi kaidah yang pertama disebutkan di sini, bahwasanya ahli waris yang bersambung dengan perantara, oleh perantara ahli waris lainnya, maka dia akan terhalang dengan adanya perantara itu. Misalkan tadi ini kita contohkan, di sini misalkan ada cucu. Jadi ini menikah ya. Ini anggaplah menikah, punya anak. Menikah dengan istri ya, yang pasti. Punya anak laki, perempuan. Ketika kita membahas peninggalannya ini, maka ini cucu-cucu ini keberadaannya melalui perantara anak laki-laki. Cucu laki perempuan ini perantaranya adalah anak laki-laki. Adanya perantara menghalangi, ini akan terhalang. Dengan adanya perantara ini maka mereka akan terhalang. Nah, ini simpelnya demikian. Ini kaidah di antara kaidah-kaidah yang disebutkan. Jadi ahli waris yang terhubung oleh perantara, selama ada perantara itu maka akan terhalang dengan adanya perantara. Ya sama kayak tadi ayah, ke atasnya ada kakek misalkan. Kakek ini terhubung oleh ayah dengan si mayit. Maka kakek akan terhalang dengan adanya ayah yang menghubungkan kepada si mayit. Dan ini lebih dekat ya. Jadi memang dalam Nabi SAW telah menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari hadisnya Abdullah bin Abbas, alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Jadi Nabi SAW menegaskan, jika ada sisa maka berikan kepada laki-laki yang dekat hubungannya, dekat kekerabatannya, nasabnya dengan si mayit. Ada ayah, ada kakek. Yang dekat dengan si mayit siapa? Yang pasti ayah. Makanya kalau ada kakeknya lagi di atasnya, maka kakek yang pertama yang dapat, kakek yang di atasnya tidak mendapatkan. Nah itulah kaidah-kaidah. Ada cucu, ada cicit tidak mendapatkan selama ada cucu laki-laki nantinya. Dan seterusnya. Baik, untuk kaidah-kaidah ini mungkin kita beberapa kaidah yang telah kita sampaikan, nanti kaidah-kaidah yang lainnya insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan mendatang insyaallah taala. Kaidah-kaidah terkait dengan hajab hirman, dan yang selanjutnya kita akan jelaskan tentang hajab an-nuqsan dengan contoh-contohnya. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini, dan insyaallah kita akan sambung kembali di
pekan yang lain, pekan mendatang insyaallah taala. Aqulu qauli hadza wallahu taala a'la wa a'lam. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.